parenting ini mengajarkan aku sesuatu dan anak-anakku ini mengajarkan aku sesuatu pasti. Gitu. Wow. Tentang kesabaran, tentang jadi ibu tuh perlu seperti apa dan lain-lain. Kok bisa sih Mbak Nucha ngobrol kayak gitu sama Aryo gitu? Karena aku memposisikan Aryo atau Aryo memposisikan aku sebagai temen gitu. Hai semuanya, ini Pulih Nan Selaras. Ngobrol santai dengan teman saya terkait hal-hal ya relate dengan kesehatan mental, relate dengan mindful living, hidup berkesadaran, dan tentu saja tentang pemulihan batin. Pulih Nan Selaras kali ini udah bareng bersama saya, di sebelah saya Mbak Nucha Bahri. Halo Mas Aji. Halo Mbak Nucha. Halo teman-teman. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah selama ini cukup rutin ya, bahkan mungkin setiap Pulih Nan Selaras tayangnya itu setiap minggu jam 6. Mereka mungkin udah meluangkan waktunya untuk nonton. Terima kasih sudah mau-maunya nonton Pulih Nan Selaras ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Oke, nah sekarang bareng Mbak Nucha, saya kepengin ngobrol tentang, kita pertama kali ketemu masih ingat nggak? Aduh, di Koma Mas, co-working space zaman yang hits pada masanya itu loh. Iya. Ini pasti gak ada yang tahu deh. Kelihatannya 7 tahun yang lalu mungkin. Mas, lebih gak sih? Enggak ya? Hampir 10 tahun lalu enggak? Enggak lah. Kalau itu berarti kita udah setua sekarang ya. Benar. Tapi udah cukup lama kenal Mas Aji dulu ya. Benar. Dulu ada co-working space yang memang menyatukan dari berbagai latar belakang pekerjaan ya, terus kita kerja bareng di situ gitu ya Mas ya. Benar. Dan kenalan pertama dulu kamu kan belum sebagai entrepreneur, bahkan mungkin belum ada gagasan parent talk. Belum. Masih sebagai profesional kan zaman dulu ya. Benar, masih pekerja kantoran kita dulu. Dulu kamu kuliahnya apa berarti? Dulu backgroundnya adalah? Aku dulu tuh background S1 hubungan internasional, S2 aku komunikasi politik. Nggak nyambung ya? Tapi serius banget ya bidang berarti ya. Maksudnya hal yang so serius Mas, biar keren aja di CV ya kan, biar keterima kerja. Tapi habis itu sempat setelah lulus S2 apa tadi? Komunikasi politik. Lalu menekuni dunia itu juga, komunikasi politik itu? Atau sempat. lebih ke... Aku kerja di salah satu riset politik pada saat itu. Gitu. Jadi kampanye-kampanye aku ikut, belajar soal branding politik aku gitu. Terus aku ngajar juga di Paramadina dulu. Dosen? Dulu. Sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak, sejak aku punya anak kedua. Udah enggak. Dosennya ngajar apa mata kuliahnya apa tentang politik hubungan juga? Internasional, terus politik internasional, terus diplomasi. Berarti sekarang kita akan ngomongin politik aja. Enggak. Kita kampanye yuk. Nanti ini ya, tapi jurangin nanti. Berarti dulu profesional di bidang politik lah, maksudnya strategi politik, riset tentang politik gitu. Ya, terus kita agak nyebrang dikit ke risetnya, riset market. Jadi bukan spesifik ke politik lagi. Tapi gitu. ke bisnis berarti, lebih ke market. bisnis. Terus gimana ceritanya seorang Nucha Bahri dari itu semua, and then bisa ke parent talk? Maksudnya awalnya gimana kamu bisa terus punya gagasan parent talk, dan bahkan sekarang kan yang cukup sering lihat di Instagram ya, curhat babu ya. Boleh cerita gimana? Awalnya nih sebenarnya kalau dipikir-pikir ini kali ya yang namanya ikigai kata orang-orang gitu ya. Apa yang aku suka, apa yang menghasilkan uang, apa yang dibutuhkan dunia gitu. Jadi awalnya aku bikin awalnya tuh podcast dulu Mas, curhat babu, curhat bapak ibu gitu kan. Awalnya kayak nggak ada nama deh. Podcastnya kita bikin aja gitu. Awalnya dari curhat babu dulu malah. Iya, awal-awalnya tuh itu gitu. Dan pada masa itu tuh belum banyak podcast. Kayaknya pilihan podcast nggak terlalu banyak lah. Kita bikin aja iseng-iseng dari rumah, pakai mic seadanya, recording biasa, terus kita post. Nggak ada pressure, nggak ada target, nggak ada goals, nggak ada. Yang penting bikin aja curhatan kita berdua gitu, suami istri gitu kan. Terus memang kerasanya juga awalnya karena kita sharing soal trying to conceive. Jadi pada saat kita program hamil kan sempat 3 tahun pertama pernikahan tuh kita belum punya anak gitu. Terus begitu Aryo bikin postingan blog ya, waktu itu cerita. Ya, aku termasuk yang baca tulisannya. Iya, itu kan lumayan pada saat itu kok jadi hits ya. Aku juga kaget sih karena memang pada masa-masa berarti berapa tahun lalu ya? Before 9 pandemic tahun berarti. lalu. Iya, 9 tahun lalu atau 10 tahun lalu alias di tahun 2010
2012 tuh kan jarang banget ya ada yang sharing soal fertility, infertility, terus kayak what to do, gue harus ke dokter mana dan lain-lain tuh nggak banyak mas. Jadi begitu Aryo posting itu jadi salah satu yang cukup hits di masanya gitu, karena yang baca, eye opening banget buat orang-orang gitu. Nah dari situ aku bikin Instagram dan lain-lain, aku coba sharing-sharing sedikit-sedikit aja, yang sampai akhirnya begitu anak lahir pertama nih, anak pertamaku lahir, aku merasakan apa yang orang sebut sebagai baby blues. Aku pikir setelah aku nantikan bertahun-tahun gitu ya, pengen hamil, pengen punya anak, aku pikir yang namanya udah lahir terus bahagia gitu loh, yang kayak di film-film gitu mas. Tapi yang aku temukan kok oh gini ya, kok capek banget ya ternyata jadi ibu, punya bayi gitu. Kok nggak kayak di film-film yang aku kalau ngelihat di film, wah anaknya tidurnya nyenyak sekali gitu ya, tidak rewel, bisa diam saja gitu-gitu kan. Kok begitu aku punya anak, anakku nangis mulu ya gitu. Aku nggak pernah tahu kalau jadi ibu tuh ternyata se-challenging itu, semenantang itu gitu. Nah dari situ aku mulai bikin postingan-postingan yang sebenarnya real life-nya aku ya, yang aku hadapin apa. Nggak taunya di pick up lah sama temanku sendiri yang kemudian jadi partner di Parent Talk ini. Dia bilang, kenapa lo nggak sharing di platform parenting kayak gini nih gitu. Karena pada masa itu yang aku ikutin, yang aku follow di sosial media ya mom influencer gitu. Kayak misalnya Alodita ya kan. Ada lagi kayak Tanya Larasati gitu. Terus banyak lagi deretan nama para ibu muda yang aku tuh ngerasa lebih relate sama mereka, karena mereka bisa kasih apa ya, review-review yang jujur gitu tentang menjadi ibu tuh apa, produk-produk bayi itu gimana, ke dokter mana sih kalau anak begini dan lain-lain gitu. Terus begitu ada satu platform Parent Talk ini yang bisa digarap gitu, oh iya ya kenapa aku nggak sharing gitu. Nah dari situlah muncul yang Parent Talk ini. Awalnya iseng mas, nggak ada goals harus ngapain, nggak ada target kontennya harus gimana tuh nggak ada. Jadi sebelumnya kamu lebih ngikutinnya adalah personal ya, maksudnya influencer personal, sehingga kamu punya gagasan untuk ya bikin platform gitu ya. Betul. Aku nggak menggunakan nama pribadiku untuk jadi influencernya gitu, tapi pakai nama Parent Talk ini untuk konten-konten keseharianku gitu. Nah dari situ nggak taunya banyak ibu-ibu, kebetulan memang pada masa itu ibu-ibu lebih banyak kayaknya ya daripada bapak-bapak yang di parenting. Mereka malah ngerasa relate, jadi kayak teman, wadah buat bercerita. Dan pada masa itu mas, yang menjadi pain points-nya adalah kok antar ibu kayak mom competition ya, alias mom competition. Jadi kayak mom competition pada saat itu hits banget gitu, karena kita ngeliat di sosial media, anaknya si A, influencer A, kok makannya lahap banget, kok anak gue susah makan ya, hal-hal kayak gitu, kok jadi ada kayak kompetisi di situ ada banget. Nah Parent Talk justru menjadi safe space-nya buat orang tua baru, ibu baru yang ngerasa galau kayak aku gitu, karena aku juga menjadi salah satu yang ngerasa galau sih, kok ibu itu asinya banyak ya, kok aku enggak gitu. Terus kok kayaknya parentingnya dia mudah banget ya, bayinya nggak rewel kok, tapi anakku nangis mulu kayak gitu-gitu. Jadi banyak clueless pada masa menjadi ibu baru, nggak punya temen. Tapi aku share-nya lewat si Parent Talk ini, menjadi platform orang tua. Waktu itu kita sebutnya orang tua milenial ya, sekarang milenialnya udah ketuaan aku. Gitu. Jadi mencoba sharing aja tanpa kayak ada goals tertentu supaya apa, tapi ternyata makin kesini aku ngerasa memang tujuan dibuatnya adalah untuk menjadi safe space-nya para orang tua buat cerita gitu. Dari ceritamu itu tadi aku tertarik, penasaran ketika aku bertanya kenapa kamu tertarik dunia parenting? Why? Karena anak-anakku sih. Begitu aku menjadi ibu, aku merasakan banyak hal yang berubah ya, dalam artian hal yang baik tentu sih. Dari aku tuh yang orang yang gak sabaran mas, aku orang yang sangat sistematis, sangat terstruktur gitu ya. Apa yang aku mau aku dapatkan, itu sebelum aku punya anak. Tapi begitu proses ternyata punya anak buatku tidak mudah, itu agak tertampar sih sejujurnya mas. Itu tuh kayak lumayan menjadi turning point buatku, kayak kenapa ya gue gitu, kok ini gak sesuai sama plan gue gitu loh mas. Aku kan kayak selalu sesuai dengan plan ya gitu-gitu. Begitu hal ini bukan aku yang kontrol ternyata, itu mengajarkanku, oh Nucha diajarin sabar lewat proses atau ujian ini gitu. Nah dari situ aku merasa ini nih proses pembelajaran yang memang gak ada manual booknya, nggak ada yang ngajarin, tapi kesabaran itu kan datangnya dari
situasi, kondisi, dan mungkin aku dapatnya lewat anakku ini. Jadi prosesnya, terus begitu punya anak yang aku pikir, begitu udah punya anak, aku pikir akan mudah gitu, nggak taunya enggak. Nah itu kan berarti proses kesabaran yang tadinya kesabaranku cuman selembar ini tisu, ya kan, setipis itu gitu. Sekarang justru dengan punya anak, kesabaranku jauh lebih besar sih, udah kayak styrofoam kayaknya. Udah lumayan dari tisu ke styrofoam, ya kan udah lumayan dong gitu. Dan aku mengenal dirimu dari Aryo juga kelihatan dari cerita-cerita Aryo di story. Bu Nucha itu pokoknya kalau punya keinginan ini ya harus ini gitu. Sehingga ketika proses parenting itu memang itu tadi ya. Dulu memang kesabaranmu setipis tisu. Setipis itu gitu. Aku kayak nggak bisa nunggu karena aku harus dapat apa yang aku mau. Tapi begitu dikasih cobaan yang tadi yang aku nggak bisa kontrol, aku belajar. Sampai sekarang aku ngerasa bahwa kesabaranku jadi lebih luas karena itu. Jadi aku mencoba mendalami parenting ini mengajarkan aku sesuatu dan anak-anakku ini mengajarkan aku sesuatu pasti. Gitu. Tentang kesabaran, tentang jadi ibu tuh perlu seperti apa dan lain-lain. Makanya lewat Parent Talk aku juga mencoba untuk mengcapture bahwa nggak perlu menjadi orang tua yang sempurna. Bukan nggak perlu. Maksudnya itu bukan tujuan utama menjadi orang tua. Aku belajar untuk jadi orang tua yang good enough, yang cukup. Gitu. Karena memang kalau aku sendiri aku mengejar perfection. Tapi begitu sama anak aku nggak bisa kontrol untuk mencari kesempurnaan Mas ternyata gitu. Sehingga parenting itu adalah proses belajar seumur hidup ya. Banget. Nah, ketika sebelum bicara soal parenting ya, misalnya anak, saya ajak untuk tarik mundur dulu hubungan suami istri dengan Aryo. Suami istri panutan di Instagram. Enggak Mas, aduh. Netizen akan muncul dua nama, yaitu adalah Aryo dan Nucha atau Nucha dan Aryo gitu. Gitu ya. Karena terlihat satu frekuensi gitu. Gimana caramu untuk bisa menyelaraskan? Apakah memang dari dulunya sudah sekompak itu atau bagaimana gitu tantangannya? Aduh Mas, dulu tuh kalau misalnya ini mungkin pernah ada di podcastku juga ya tentang gimana pas Nucha terima Aryo atau pas kita nikah tuh gimana. Dulu tuh aku dari latar belakang yang gagal nikah, Aryo dari latar belakang yang bercerai gitu kan. Jadi kita sama-sama istilahnya lagi broken gitu pada masa itu. Mungkin kesamaan itu sih yang terus aku mikirnya sesimpel, aduh kalau dia gue tolak nanti gue kenapa nggak ya, nanti nggak ada yang mau ngelamar gue lagi gimana ya gitu. Ya udah deh, selama dia baik ya udah deh, coba aja deh gitu. Tapi nggak ada pikiran wah nih dengan dia pasti hidupku akan bahagia gitu, nggak ada sih Mas. Pokoknya aku ngejalanin aja karena dia teman main, teman yang cukup baik, caring juga. Jadi aku pikir ya udah deh nggak apa-apa, kita coba aja. Nggak taunya dia ngajakin nikah kan. Waduh, kok dia jadi serius ya gitu. Ya udah deh, aku coba aja Bismillah, pakai Bismillah. tapi patokanku, aduh, ternyata dia ngajakin kayak sesuatu ya. Ternyata ya. Tapi yang penting pada masa itu tuh sebenarnya buatku adalah restu orang tua gitu. Karena itu penting banget. Mamaku udah approve, papaku juga approve gitu. Yang aku pikir mungkin di hubunganku yang sebelumnya ada rasa kurang yakinnya orang tua gitu. Jadi menurutku itu salah satu pengaruh kenapa mungkin kita berpisah yang dulu gitu. Jadi begitu sama Aryo papa mamaku restu, buatku ini udah sebuah good sign. Jadi aku melanjutkan gitu. Pernah berantem gak? Sama Aryo? Pernah Mas. Sama Aryo? Pernah loh aku berantem sama Aryo. Karena mungkin kan netizen kan melihatnya kan hanya di sosial media dan nggak setidak berantem itu, maksudnya nggak pernah terus berarti selalu rukun kan, enggak kan? Enggak Mas, aku juga berantem kok. Kayak sekarang kita lagi pindahan rumah kan. Tensnya lumayan loh. Tensnya sangat lumayan ternyata. Tapi karena aku sama Aryo juga orangnya sama-sama udah cukup tahu, kita punya value yang cukup sama soalnya nih Mas. Kita tidak merasa bahwa kamu melengkapi aku melengkapi kamu tuh enggak gitu. Jadi
Oh enggak, Jadi bukan ada you perasaan complete me itu. tuh No, enggak oke. gitu. Aku juga belajar ternyata dari workshop soal marriage gitu ya, kita ikutin. Ternyata itu konsep yang sebenarnya enggak terlalu benar gitu. You complete me seolah-olah gue enggak komplit. Justru kalau aku di level yang aku cukup pede, aku komplit aja. Jadi kalau sama Aryo itu menjadi warna tambahan buatku gitu. Dan di Aryo pun juga gitu. Aku rasa dia juga udah cukup komplit. Apalagi aku dengar yang podcast sama Mas Aji kan, dia kan self care-nya, terus dia tentang dirinya tuh udah cukup firm gitu. Jadi adanya aku tuh sebenarnya bukan melengkapi dia, tapi menambah warna buat Aryo gitu. Dan mungkin cuma satu sih Aryo kurangnya. apa tuh? Penggemar MU. Itu yang mungkin dia merasa kurangnya di situ kelihatannya. Ya kan? Yang lainnya kelihatannya. Tapi itu justru yang bikin aku connect sama dia, karena aku juga penggemar MU, Mas. Oh, penggemar MU. Benar. Oke, salah ini berarti. Benar, aku tuh penggemar Eric Cantona jadi dari bertumbuh dulu. dewasa gara-gara cukup sering mengalami kecewaan mungkin akhir-akhir ini. Benar. Ya, kan zaman Eric Cantona kan itu sesuatu yang inilah. Lagi jaya-jayanya ya dulu ya. Apalagi David Beckham. Benar. Ya kan. Ya, gitu. Jadi kita nggak saling melengkapi, tapi kita saling menambah warna sih gitu. Jadi kita tuh saking serunya Mas, setiap kali kita ngobrol pasti banyak ceritaan baru gitu. Jadi yang paling kita suka jadi kesel-kesel dikit adalah kalau kita lagi ngobrol tiba-tiba anak-anak tuh ikut interrupt di tengah-tengah gitu. Karena kita tuh lagi seru banget ngobrol. Dan kita seru ngobrol tuh hampir setiap hari sih. Karena kita kan kerja di tempat yang cukup berbeda nih. Misalnya aku di kantor, Aryo ada misalnya di rumah di studionya kayak gitu-gitu. Nanti tuh pasti ada ceritaan baru. Entah itu tentang anak-anak atau tentang klien atau tentang kerjaan atau tentang gosip artis gitu. Kita tuh ngebahas gitu. Jadi selalu ada yang baru gitu. Dan mungkin itu salah satu ini ya pondasinya itu ngobrol seru dengan pasangan ya. Iya Mas, dan aku tuh baru ngeh juga gara-gara ini ya. Marriage counseling ini waktu itu bahwa isinya pernikahan 80% 90% adalah ngobrol dan ternyata bener loh. Jadi aku justru suka ngerasa terinterrupt kalau aku lagi ngobrol sama Aryo, tiba-tiba anak masuk pengen ngobrol juga, terus habis itu aku jadi lupa masalahnya. Itu loh, aduh padahal aku lagi seru banget tadi pengen ngobrol nih sama Aryo, pengen cerita, pengen curhat, tiba-tiba lupa gitu. Ya kan jadi gak seru lagi ya Mas ceritanya. Dan aku ngelihat itu kamu sama Aryo itu kayak apa ya, tag team gitu maksudnya. Aryo dulu yang sama anak-anak, kamunya yang itu kerja mungkin, lalu di momen tertentu bertukar peran gitu. Bagaimana kamu bisa menceritakan, karena mungkin banyak orang yang nggak bisa seperti tag team itu kayak di apa itu Mas yang gulat yang entertainment itu mah bukan UFC yang zaman dulu tuh wrestling itu kan ada yang double tag team itu. Kamu tuh masuk ring gitu ya. Oke. Kamu kelihatannya semacam gitu kan, kamu bisa membagi peran yang sangat apik gitu dengan Aryo. Nah, aku mungkin karena merasa prinsipnya begitu punya anak ini tuh kita jalaninnya berdua. Proses kita program hamil dulu tuh berdua. Dan memang beruntungnya adalah Aryo cukup kooperatif waktu program hamil dari awal gitu. Mungkin aku yang gengges kali ya, ngajakin mulu gitu kan. Ayo dong ke dokter, ayo dong kita coba ini, coba itu. Aryo mungkin sebenarnya mager tapi dia oke aja gitu. Sampai sekarang begitu kita punya anak 2, Aryo tuh nggak pernah yang namanya nggak hands on. Malah kadang-kadang aku yang keenakan kali ya. Akunya selonjoran, dia ngurusin anak-anak gitu. Tapi kadang mungkin aku suka berpendapat bahwa Aryo tuh lebih seru daripada aku. Jadi kalau sama anak-anak dia bisa sambil wah ketawa-ketawa heboh. Paling aku diem doang memperhatikan. Enak juga ya jadi aku cuma rebahan gini ya gitu. Tapi di masa-masa lainnya adalah kayak ya pasti aku kamu tahu juga ada perannya sih. Ada. Aku tuh lebih banyak ngaturin jadwal anak-anak, lesnya, bayar ini itu. Mas, aduh lesnya anak-anak kan banyak banget ya Mas. Aku tuh suka lupa bayar tagihan lesnya anak-anak. Nah, tapi dibandingkan zaman dulu ya, les kelihatannya sekarang lebih ini. Sekarang lebih banyak banget Mas. Sehari bisa ada 2 lesnya gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang semua aku aturin. Aryo terima beres. Tinggal yang kayak nanti begitu di rumah gitu. Nah, Aryo tuh lebih banyak hands on. Tapi urusan anak-anak kayak berangkat sekolah, seragamnya gimana, bekalnya apa, pulang sekolah gimana, dan harus les kemana, itu tuh aku semua yang ngatur gitu. Jadi Aryo begitu udah di rumah dia udah taunya ya udah anak-anak sama aku gitu. Tapi sama-sama sih Mas sebenarnya kita memang 50-50. Jadi bisa saling beradaptasi gitu, saling mengisi. Nggak literally 50-50 sebenarnya ya. Jadi lebih ke kapan aku bisa, aku pasti hands on. Kapan kamu bisa, kamu yang hands on gitu. Saling support sih Mas, kayak weekend kita kan suka kerja.
Jadi siapa yang kerja nih weekend ini? Oh Aryo, ya udah anak-anak sama aku ya gitu. Atau minggu depannya aku ada kerjaan, jadi Aryo sama anak-anak gitu. Di salah satu konten di Instagram atau di YouTube. Jadi teman-teman Parent Talk itu ada di YouTube ya? Ya, ada di YouTube. Podcast Curhat Podcast Babunya, Curhat Babu kan ya, di dalam Parent Talk. Parent Talknya akunnya namanya? Parent Talk ID. Parent Talk ID. Tapi ini kelihatannya kebalik ini. Soalnya kan subscriber ini kan lebih sedikit ya daripada Parent Talk ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Banyak kan. kok. Aku pede ya kan. Nah di situ salah satu konten itu kamu sama Aryo sempat bilang bahwa pernikahan itu bukan tamasya. Ya. Boleh diceritain. Maksudnya gimana itu? Kalau tamasya itu kan kita pasti mindsetnya untuk seneng-seneng ya, untuk bahagia gitu, untuk mencari sesuatu yang fun, udah ada targetnya, udah ada goalsnya gitu. Tapi kalau pernikahan ternyata nggak semuanya indah-indah aja. Nah mungkin ini nih yang sosial media kan selalu meng-capture apa yang kelihatannya tersenyum, hahaha, lucu-lucu gitu kan. Dan padahal, anak juga jadi sempurna bener, gampang makannya. Gitu-gitu. Padahal kan di balik layar ya nggak gitu-gitu amat. Tapi aku juga suka menceritakan itu kok di sosial mediaku gitu. Misalnya nih kayak sekarang aku lagi tahap punya challenge untuk pilih sekolah anakku yang kedua. Nah itu kan sebenarnya bukan proses yang gampang. Terus kayak misalnya aku sharing tentang pindahan rumah. Pindahan rumah tuh ternyata nggak segampang itu. Mungkin orang pikir Allah cuma pindah rumah doang. Tapi buat kita yang menjalaninya Mas ternyata nggak segampang itu. Bener. Nah Aryo tuh lagi tahap cukup bersabar untuk nungguin aku bisa move on gitu. Karena buatku aku bilang dari rumah lama. Aku bilang Mas ini tuh kita udah 11 tahun 12 tahun di rumah lama. Ya kan, itu ibaratnya kalau orang-orang bilang rumah hoki karena punya anak di situ, anak pertama, anak kedua, proses aku bikin Parent Talk pun dari rumah, proses kita rekaman Curhat Babu dari rumah, semua tuh banyak dari rumah ini gitu. Jadi begitu pindah rumah, walaupun sekalipun rumah ini adalah rumah yang memang kita sangat inginkan, gitu ya, dengan segala fungsinya, dengan segala desainnya gitu kan, tapi ternyata nggak bikin aku tuh jadi cepet move on gitu karena ternyata mungkin aku tipe yang baperan kali ya Mas Aji, aku butuh disembuhkan, dipulihkan gitu loh untuk bisa pindah tuh ternyata nggak semudah itu. Iya karena gitu. Mungkin banyak orang yang beranggapan ya udah pindah-pindah aja, tapi ternyata di pindah rumah itu ada sisi muatan emosinya kan. Betul. Dan kamu menceritakan itu adalah hal yang mungkin jadi orang-orang jadi ngeh gitu. Iya. Dan kamu juga menceritakan ngobrol seru dengan Aryo. Kamu mungkin juga cerita emosimu ke Aryo kan? Iya pasti. Sulit nggak terbuka dengan pasangan? Enggak Mas, aku gampang banget. Sampai dia kayaknya bingung deh. Kamu curhat mulu, kamu sedih mulu nggak deh? Tapi aku menceritakan. Kamu tipe orang yang gampang cerita ke pasangan berarti? Ke Aryo gampang karena dia sangat pendengar yang baik gitu. Kalau aku pendengar yang baik, tapi kalau MU kalah aku juga pendengar yang sangat baik. Aku dengerin aja. Gitu. Karena pendukung MU juga, jadi bisa berempatinya, bisa lebih gitu, merasakan betapa nggak enaknya gitu. Iya, dan aku belajar Mas bahwa vulnerability atau kerapuhan dari sisiku tuh ya aku human, aku orang biasa yang ini hal-hal penting yang ini ya. Tadi kan aku bilang aku nggak punya tujuan untuk jadi orang tua yang sempurna. Jadi aku share bukan cuma kesempurnaan foto-foto keluarga atau kesempurnaan hidup atau pernikahan, tapi aku juga cerita hal-hal yang ya itu tadi kerapuhan aku. Makanya yang kayak pindah rumah tuh susah banget move on-nya, emang susah itu buat aku gitu. Makanya aku masih kayak pramugari bawa-bawa koper pindah-pindah tuh kerumitan itu sih gitu. Dan kayak latar belakang keluargaku, latar belakang keluarga Aryo itu tuh sangat berpengaruh di kehidupan kita juga sehari-hari. Kita sama-sama belajar sih. Aryo dari latar belakang seperti apa, aku juga punya keluarga yang seperti apa gitu. Dan kita pengennya punya keluarga nih kayak apa ya gitu. Aku dan kamu kayak apa, kita ke anak-anak kayak apa. Kamu tadi menyebutkan tentang sisi vulnerable ya. Kamu tidak apa-apa gitu menceritakan sisi vulnerablemu ke Aryo, tapi mungkin ada juga yang merasa gini, aku nggak perlu ceritalah ke pasanganku karena pasanganku sudah sibuk dan sebagainya gitu. Gimana ya kalau kondisi seperti itu? Nah ini banyak nih curhatan ke Parent Talk soal ini gitu. Kayak ngelihat podcastku sama Aryo banyak yang komen juga, kok bisa sih Mbak Nucha ngobrol kayak gitu sama Aryo gitu. Karena aku memposisikan Aryo atau Aryo memposisikan aku sebagai temen gitu.
Jadi kita bukan cuman kayak suami istri gitu yang misalnya nih ada Ya, kadang kan hierarki. ada, ya, benar, ada kadang-kadang relasi kan, kuasanya dan ada sebagainya relasi gitu ya. kuasa inferior gitu ya. Aku Superior dan yang superior satunya gitu. Dan aku dan Aryo ngerasa kita Temen. tim gitu. Kita temen, kita satu tim, kita partner. Jadi nggak ada aku ngerasa kayak wah sungkan nih aku ngerasa posisiku di bawah Aryo atau Aryo di bawahku gitu. Misalnya dengan aku bekerja terus seolah-olah Aryo jadi kayak di bawahku atau aku yang dominan, itu nggak ada sih perasaan-perasaan kayak gitu. Gitu. Dan Sebagai temen itu ya. sebagai Wow. teman layaknya kita teman, kita Iya, kan sering iya. ngobrol gitu. Iya, Di iya. pertemanan kan nggak ada yang ngerasa aku mendominasi kamu Iya, gitu iya, kan iya. atau aku kesetaraan itulah yang Iya, memang perlu gitu. dijaga ya. ya dengan Ya. komunikasi itu Mas. Jadi aku bisa kayak teman dan mungkin karena tadi itu prinsipnya adalah pertama dalam pernikahan komunikasi udah pasti nomor satu ya kan. Kedua perlu ada rasa tidak ada kamu di bawah, tidak ada kamu di atas, itu nggak ada. Ya. Kita sama, kita adalah partner gitu. Jadi aku pasti butuh kamu butuh aku juga pasti gitu kan. Dan ketiga yang penting juga menurutku kesamaan value kita sih, walaupun kita dari keluarga yang berbeda, udah pasti ya punya culture yang beda, tapi kita mau menggabungkan apa sih yang baik dari kita, apa sih yang baik dari Aryo yang kemudian kita belajar nih buat anak-anak harus kayak gimana ya gitu. Jadi itu yang mau kita terapkan ke anak-anak gitu. Itu diterapkan juga ke anak-anak. Nah kalau bicara soal relasi, tidak bisa sepenuhnya menghindari kebiasaan buruk pasangan. Ya kan? Karena seperti kamu bilang tadi bahwa kamu punya masa lalu sendiri dan Aryo punya masa lalu sendiri, dan itu membentuk keterkondisian batin setiap orang. Keterkondisian batinmu, keterkondisian batinnya Aryo. Dan itu bisa melahirkan kebiasaan buruk. Ya kan? Nah, bagaimana kamu deal with bad habit? Ini ya pasangan ya, kebiasaan bad buruk habitnya sebad apa nih Mas? Nggak tahu ini bukan Aryo ya, tapi misal kayak biasanya kalau cowok kan ngambil baju serampangan atau misal pasta gigi, handuk gitu. Itu bad habit yang masih tertoleransi lah gitu ya. Jadi tahap pertama adalah memfilter atau melihat menakar bad habitnya itu bad banget atau bad banget apa enggak nih, kita levelin dulu nih masih bisa ditoleransi atau enggak. Tapi hal-hal yang kayak tadi itu kan seringnya di postingannya Parent Talk juga, wah ini nih kelakuan para suami-suami gitu kan, taruh anduk di kasur atau misalnya narik baju dari lemari berantakan, terus pokoknya banyak hal lagi lah. Tapi buatku sebenarnya masih termaafkan kalau hal-hal yang seperti itu. Paling aku bilangin, aku ingetin sampai sekarang juga masih kayak gunting kuku abis dipakai ditaruhnya di mana gitu kan. Nanti begitu aku mau pakai, aku banget itu ya kan? Ya kan? Gitu. Terus kan hal-hal kecil dan kalau gitu. nyari gunting kuku selalu nanya Indri aku. Oh gitu. Dan aku nggak tahu, padahal aku sendiri yang naruh itu entah di mana gitu. Bener, itu hal-hal simpel kayak gitu. Kenapa sih nggak taruh lagi pada tempatnya? Gitu loh yang aku agak-agak ini. Tapi setiap kali dia ngulangin, setiap kali aku biar ingetin. Seru aja. Sebenarnya Seru, kalau bener. aku sih tahu. Tapi masih termaafkan. Tapi kalau bad habitnya nih dalam artian kayak misalnya ini kan kadang-kadang mungkin ada boys night out, ada hal-hal yang kayak gitu. Karena aku dan Aryo dulu mungkin kita sama-sama senang main, senang party, kita punya temen yang cukup banyak gitu ya. Tapi aku bukannya mau narik Aryo dari teman-temannya atau sebaliknya gitu ya. Justru kita tuh tahu bahwa di rumah dengan kita bareng-bareng itu tuh udah menyenangkan gitu. Jadi kayak misalnya bukan bad habit lah ya kalau pergi malam dan lain-lain bukan sama aku gitu. Tapi lebih ke Aryo ternyata merasa nyamannya sama aku di rumah atau ternyata nyamannya sama anak-anak di rumah gitu. Jadi menciptakan yang hal-hal yang tadi mungkin dia nyamannya di luar sama teman-teman, justru kita bikin yang nyamannya di rumah gitu, yang sama anak-anak. Mungkin nggak sama aku, mungkin dia juga kadang ada keselnya kan. Tapi kalau sama anak-anak kan dia nggak kesel gitu. Jadi menciptakan hal-hal ya apa sih yang bikin dia tadinya kayak seolah-olah bad habit itu menjadi sesuatu yang kenyamanannya di luar, jadi nyarinya kalau ada masalah keluar rumah sebelum menikah mungkin seperti itu. Tapi kalau sekarang lebih ke first priority-nya adalah nyamanku di rumah. Di rumah, itu contoh kecil aja sih. Atau misalnya kayak kita punya kebiasaan yang buruk banget, let's say kayak belanja gitu ya, kebiasaan pasangan yang biasanya let's say belanja atau boros gitu. Nah sekarang tuh kita sama-sama cukup bertanggung jawab sih, karena kita punya tanggungan bayar tagihan rumah ya kan, gitu. Jadi sama-sama tahu, kamu harus aware kita tuh lagi dalam proses kayak gini-gini. Jadi punya tujuan goals-nya tuh mau apa nih, lagi mau apa sih tahun ini atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi gitu. Jadi
harus dibuka semua sih ya menurutku ya. Jadi sehingga apa yang menjadi bad habit versi kita itu tuh udah nggak jadi bad lagi gitu, karena kita bisa omongin bareng-bareng gitu. Kalau menurut Aryo mungkin bad habitku tuh aku selalu mengkomentari apa yang dia lakukan kali ya, itu udah kayak bad habit buat dia mungkin ya. Aku suka ngingetin, taruh dong pada tempatnya, ini dong, begini dong gitu kan. Apalagi yang perfection tadi tuh mungkin tuh buat dia bad habit juga kali. Aduh, aku pusing banget ngeliatin kamu ya, selalu dipikirin overthinking gitu. Kalau kata dia, aku overthinking Mas, padahal enggak kan ya? Iya, enggak. Gimana dirimu menerima pasangan seapa adanya? Waduh, Mas, apa adanya. Aku tuh menerima Aryo ada apanya justru, gitu. Karena Aryo tuh ada sesuatu yang bikin aku justru baliknya ke dia. Yaitu cara dia menghargai aku sih Mas. Kayak misalnya dengan kalau aku curhat dia dengerin, kalau aku nanya pendapat dia selalu kasih pendapat, terus aku butuh teman dia bisa menjadi teman yang baik gitu. Jadi buatku mencintai itu justru karena ada apanya gitu, yang membuat aku bisa kembali atau gravitasinya ke dia lagi gitu. Karena kalau menurutku ya, kalau cinta nggak ada apa-apanya gitu ya, nanti aku gravitasinya apa nih yang buat aku balik lagi gitu, seapa adanya gitu, apa ya yang bikin aku balik lagi gitu. Tapi ini dalam artian in a good terms gitu ya maksudnya Mas, bahwa aku dan Aryo ya kita sama-sama aware bahwa kita tuh sebenarnya saling sayang karena ada apanya gitu. Aryo mungkin ke aku juga karena ada apanya gitu, karena mungkin dia lihat oh iya ya aku nggak bisa lihat apa yang kamu lihat gitu. Jadi kita bisa saling menarik satu sama lain gitu. Kayak soal anak-anak gitu. Nanti misalnya dia ada hal-hal yang oh iya kok kamu bisa ngeh sih Aira gini atau Shua kayak gini gitu. Atau sebaliknya gitu. Ada pendapat-pendapat yang ya itu tadi mungkin karena kita komunikasinya cukup baik Mas, dan memposisikan diri kita sebagai partner. Jadi kita saling apa ya, terrelasi karena ada saling apanya, mengisi, saling melengkapi, membutuhkan gitu. Ada hal-hal yang aku butuh dari Aryo gitu untuk menjadi teman, menjadi bapak, menjadi apa ya, pasangan yang memang apa ya, aku butuhkan nih dari seorang Nucha yang tadi mencari perfection gitu. Seapa adanya Aryo itu yang kamu butuhkan, dan seapa adanya kamu itu yang dibutuhkan Aryo. Barangkali seperti itu ya. Kurang lebih gitu gak sih Aryo? Coba bilang iya. Likes. Ya itu sama adanya. Dan ini obrolan menarik sekali ya, terkait relasi, terkait marriage. Terakhir barangkali mungkin satu hal yang cukup jarang disadari orang, bahwa dalam pernikahan biasanya ada masa rawan itu. Ya. Usia pernikahan berapa atau mungkin di momen apa masa rawan itu terjadi gitu. Menurutmu adakah masa rawan dalam pernikahan? Ada kalau dari pengalamanku sih. Cuma dan tidak terpatok. how to mengatasi itu, kamu overcome that. Gimana cara menghadapinya ya? Masa rawan dalam pernikahan itu pasti ada ya. Bahkan yang tadi aku cerita kelihatannya mulus-mulus aja, komunikasinya baik-baik aja. Kita juga melalui kok yang namanya ujian, yang namanya kita mau berpisah tuh ada. dan tapi nggak tahu kenapa kebetulan itu di tahun kelima gitu, yang kata orang-orang memang tahun kelima tuh tahun yang terberat katanya. Iya, ada. Ya kan, ada yang gitu, bilang. Tapi jangan berpatok sama tahunnya sih sebenarnya. Iya, nanti orang yang usia pernikahan 4 tahun, wah ini tahun depan lagi nih, tahun depan aku enggak gitu juga ya. Jangan. Itu nggak berpatok pada itu sih, karena kebetulan aja kayaknya di tahun kelima gitu kita cukup punya fase yang berat gitu, dan bahkan aku berpikir pada saat itu apa aku pisah aja ya gitu. Tapi aku udah punya anak. Pada saat itu punya Aira. Aira belum setahun tuh, aku inget banget. Terus kita berantem cukup hebat. Tapi aku berpikir kemarin ini kan usaha kita untuk punya anak tuh cukup berat. Itu ujian yang buatku mengubah aku banget gitu. Terus kenapa ini ada ujian kayak gini kok gue nyerah gitu. Jadi aku coba tenang. Kayak bukunya Mas Aji ya, tenang di tengah gelombang kan ya. Jadi aku mencoba tenang gitu ya. Walaupun aku memprosesnya cukup lama sih Mas. Kayaknya cukup bertahun-tahun gitu untuk aku bisa apa ya, kembali menjadi Nucha yang kayak nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu. Tapi pada masa itu menurutku cukup berat
gitu. Iya. Aku nggak cerita ke orang tuaku, aku nggak cerita ke siapa-siapa, tapi semuanya menjadi konten-konten di Curhat Babu gitu. Dengan sangat subtle ya gitu. Makanya kenapa aku seneng banget bisa sharing di sini, bisa sharing di podcast Curhat Babu, di Parent Talk, dan itu mostly tentang relationship suami istri. Karena banyak yang orang nggak ceritakan sebenarnya relasi pernikahan, relasi suami istri itu kayak apa gitu. Apakah indah-indah aja, ternyata enggak gitu. Nah itu tuh yang aku ceritakan di podcast yang jadi inspirasi gitu. Dan ternyata. itu pun juga membantumu dan Aryo ya. Dengan adanya Curhat Babu itu pun juga kamu sendiri juga bisa memproses gitu kan. Benar, jangan-jangan healingku lewat podcast itu sih. Karena aku jadi obrolan itu segala macam gitu. Jangan-jangan sih itu. Dan itu yang menjadi salah satu inspirasi bikin Parent Talk juga ya. Selain topik parenting, tapi juga topik-topik relasi yang lebih banyak sih. Karena buat aku dan Aryo ternyata yang paling penting itu bukan cuman anaknya, tapi bagaimana suami berelasi dengan istri, istri berelasi dengan suami atau dengan orang tua. Ternyata tuh yang paling penting adalah kitanya dulu nih, mau kayak gimana sih gitu. Iya. Jadi dari berbagai ilmu parenting ternyata bukan terus hanya perihal bagaimana orang tua ke anak, tapi justru bagaimana suami istri inilah ya. Apalagi kan kita pasti mengcapture atau kita adalah hasil atau produk dari orang tua kita. Gimana kita ngelihat hubungan orang tua kita dulu, ibu dan bapak kita gitu ya. Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja ataukah justru yang nggak baik gitu kan. Itu sih. Jadi aku kayaknya banyak mengcapture justru dari orang tuaku juga dan Aryo juga. Terus kita tuh pengen menjadi versi yang lebih baik daripada itu gitu. Versi yang lebih baik dari yang dari sebelumnya. Selama ini dialamin gitu ya. Betul. Dan kebetulan ketemunya kok bisa klop gitu. Aryo punya isu ini, aku punya isu ini gitu. Dan barangkali untuk menutup obrolan kita ini, berarti relasi pernikahan salah satu pondasi yang sangat penting adalah komunikasi. Betul. Komunikasi, menghargai pasangan, mau menjadi teman dan menjadi partner terbaik sih buat pasangan. Dan itu sebenarnya back to basic kan. Itu hal-hal yang selama ini sebenarnya betul. Hal yang sangat simpel, sederhana, tapi kok sulit dilakukan sehari-hari coba. Oke, thank you for being here. Udahan. Kirain lagi nggak mau 2 episode. Atau mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin next Parent Talk mau ada event apa atau boleh dong, nanti collab bareng ya. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang jangan lupa untuk follow Instagram @curhatbapakibu dan @parenttalk.id. Jangan lupa juga untuk subscribe Parent Talk _ID di YouTube-nya ya. Di YouTube. Kalau Instagramnya ada 2 berarti Curhat Bapak Ibu, sama Curhat Babu ya, sama Parent Talk. Kalau YouTube-nya cuma 1. Betul. Oke. Terima kasih Nucha, terima kasih. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami berdua bisa membantumu memulihkan batin dan menyehatkan mental ya. Terima kasih. Sampai ketemu di Pulih dan Selaras selanjutnya. Bye. Bye.